Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Harapan kami hari ini Ibu Bapak Saudara ada dalam keadaan yang sehat. Dan renungan kita pada pagi hari ini berdasarkan renungan harian Gereja Toraja hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dari Kitab Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 35. Namun sebelum kita membaca firman ini dan merenungkannya bersama, kita minta tuntunan dari Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang mempunyai kehidupan kami, Bapa yang masih memberikan kami kesempatan untuk ada di hari ini. Kami ada hari ini Tuhan, bukan karena kami kuat atau kami mampu, melainkan karena kasih karunia-Mu, sehingga Tuhan boleh izinkan kami sebagaimana kami adanya saat ini. Melandasi aktivitas kami hari ini Tuhan, kami akan bersama membaca, mendengarkan, dan merenungkan bagian firman ini. Kiranya dari firman ini kami boleh dikuatkan untuk menjalani hari ini ya Tuhan. Berikan kami hikmat untuk mengetahui apa maksud Tuhan bagi kami pagi ini, dan kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukannya. Ini doa kami yang kami bawa hanya dalam nama Yesus. Amin. Keluaran pasal 32 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-35. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-menari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarahmu Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami setiap Musa ini. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi.
Berkata ia kepada Musa, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan Kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah Kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun. Amin. Ibu bapak saudara, dari bacaan kita pada pagi hari ini diberikan judul "Digiling sampai halus". Digiling sampai halus. Dulu ketika ada di bangku SMP, saya mengingat pernah dimarahi dan mendapat hukuman karena terlambat ikut upacara. Karena terlambat, guru kemudian memanggil dan memukul kaki saya dengan sebatang kayu sampai kayu itu tersebut patah dan hancur. Kayunya yang hancur. Saya menyadari bahwa saya mendapat hukuman karena saya salah. Kemudian saya tetap menerima karena kesalahan yang saya lakukan, yaitu terlambat datang ke sekolah untuk mengikuti upacara bendera. Nah, ibu bapak saudara, Musa dan Yosua yang baru saja turun dari Gunung Sinai menemukan bangsa Israel yang sedang menyembah patung anak lembu emas buatan Harun. Kecewa, sedih, dan marah tentu berkecamuk dalam diri Musa. Betapa gampang dan cepatnya bangsa yang telah ia pimpin beralih menyembah Allah lain. Musa bertindak cepat. Ia mengambil patung anak lembu emas itu, lalu membakarnya dan menggilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya di atas air dan menyuruh orang Israel untuk meminumnya. Patung lembu emas yang dibuat dan disembah oleh orang Israel digiling sampai halus
karena memang tidak ada kompromi terhadap dosa menyembah Allah lain. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini mungkin kita sering melakukan kesalahan yang memicu kemarahan besar, lalu tidak ada lagi kompromi, langsung dilakukan tindakan tegas. Jika kita melakukan pelanggaran kepada hukum Tuhan, tentu akan menimbulkan murka bagi Tuhan. Karena itu, marilah kita berjuang untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan, agar kita tidak digiling sampai halus. Percayalah pada Allah, sebab jika kita menerima hukuman sekalipun dari Allah, kita digiling, kita dihancurkan, tetapi Allah sendiri yang akan memperbaiki diri kita, akan menginsafkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan percayalah bahwa bersama Allah semua akan indah pada waktunya, dan kepingan hancur dari hidup kita akan dibuatnya menjadi indah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman pada pagi hari ini yang boleh menegur kami dan mengajar kami bahwa sebagai anak Tuhan, ketika Engkau menghukum kami dan menghancurkan kami atau membuat kami ada dalam keadaan yang buruk, kami harus menyadari bahwa itu adalah teguran dari Tuhan, dan kami yakin bahwa teguran yang asalnya dari Tuhan tidak hanya semata-mata untuk menghancurkan kami, tetapi untuk membuat kami, merangkai kami kembali menjadi sesuatu yang lebih indah. Karena kami yakin bahwa pada akhirnya apapun yang asalnya dari Tuhan akan membawa kebaikan bagi kami, sebab perancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ya Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami datang berdoa bersama untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan kelemahan tubuh atau sakit. Tuhan jamah, dan kiranya melalui penanganan dari medis dan obat-obatan yang dikonsumsi membawa kesembuhan bagi mereka. Juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu dalam pekerjaan, apapun yang menjadi pekerjaan jemaat Tuhan, Tuhan buat berhasil. Dan jemaat Tuhan yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan kiranya memperlihatkan pekerjaan yang baik sesuai dengan kemampuan jemaat-Mu. Ya Bapa dalam surga, kami juga datang berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan berikan hikmat dan kepandaian untuk memahami pelajaran, dan di masa yang akan datang boleh mereka terapkan dalam hidup dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Tuhan berikan kebijaksanaan untuk mengelola daerah kami, khususnya di Tanah Toraja dan Toraja Utara, supaya apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu asalnya dari Tuhan dan boleh membawa kesejahteraan bagi semua. Ya Bapa dalam surga, inilah doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tuntun kami, sertai kami sepanjang hari ini bahkan selama-lamanya. Ini doa kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita pada hari ini, Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin.